Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Aplikasi Interaktif Pengenalan Batik untuk Pengunjung Pameran berbasis Android dan Image Processing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Fauziza, NIM 334171109, dan rekan saya Zeni Kolina, NIM 334171126. Dengan pembimbing tugas akhir kami yang pertama ada Bapak Mardiono, Skom MSc, dan yang kedua ada Bapak Lilik Triyono, ST Mkom. Latar belakang dari tugas akhir yang kami buat adalah yang batik sendiri merupakan salah satu aset Indonesia yang sudah diakui dunia, khususnya UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Namun masyarakat di Indonesia kurang mengetahui informasi mengenai batik yang ada di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan karena minimnya informasi atau media mengenai batik tersebut, khususnya pada saat event pameran, di mana pengunjung pameran masih melakukan interaksi langsung kepada penjaga pameran untuk mengetahui informasi mengenai batik tersebut. Di beberapa pameran sering tidak ditemukannya penjaga sehingga menyulitkan pengunjung pameran dalam mengenali motif batik. Oleh karena itu dibuatlah suatu aplikasi yang dapat mengenali motif batik secara cepat dan mudah untuk pengunjung pameran. Tujuan dari tugas akhir yang kami buat yang pertama adalah membuat suatu aplikasi yang dapat mengenali motif batik secara cepat menggunakan Android dan Image Processing. Yang kedua adalah membuat aplikasi yang dapat menampung respon pengunjung pameran saat event pameran batik. Kebutuhan sistem yang kami gunakan yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu menggunakan Google Codelab, bahasa pemrograman Python, dan framework TensorFlow. Di sini yaitu berguna untuk melakukan training dan testing model. Sedangkan untuk poin yang kedua, dalam pembuatan aplikasi Android, di sini kita menggunakan Android Studio dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk poin yang ketiga, dalam pembuatan website, di sini kami menggunakan framework Laravel dan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Di sini kami menggunakan database MySQL untuk melakukan penyimpanan terhadap data-data yang kami butuhkan. Tampilan awal dari aplikasi kami adalah halaman splash screen, kemudian akan menuju ke halaman onboarding yang berisikan informasi singkat mengenai aplikasi kami. Setelah itu kita klik finish saja, lalu akan muncul halaman login. Jika kita sudah mempunyai akun, bisa langsung login saja. Jika belum, kita bisa klik register now untuk mendaftar. Pada bagian register ini, kita memasukkan email, password, dan konfirmasi password untuk proses pendaftaran. Selanjutnya bisa klik sign up saja. Maka akan muncul tampilan untuk melengkapi data. Di sini pengunjung harus melengkapi data seperti nama, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga foto profil akunnya. Saya itu klik saja continue, maka akan muncul halaman home. Pada halaman home ini berisikan berita-berita mengenai batik dan button live untuk menuju ke halaman event. Untuk melihat keseluruhan isi beritanya bisa klik saja read more, continue untuk melihat isinya seperti ini. Selanjutnya untuk masuk ke halaman event, klik saja button left yang berwarna orange, maka akan menampilkan halaman event yang berisi event pameran batik yang sedang berlangsung atau yang akan mendatang. Pada halaman ini pengunjung bisa memberikan like dan komentar terhadap suatu event pameran batik. Untuk memberikan komentar bisa klik saja icon komentar, lalu bisa menuliskan komentar yang ingin diberikan, lalu klik saja button yang berwarna ungu untuk mengepost komentar. Pengunjung bisa melakukan editing atau menghapus komentar.
Selanjutnya pada button scan QR code berfungsi untuk konfirmasi kehadiran pada suatu event pameran batik. Di sini pengunjung bisa mengklik lagi button scan QR code, lalu mengarahkan kamera pada QR code yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Jika sudah terdeteksi, maka akan muncul informasi mengenai event tersebut. Apabila benar, pengunjung bisa mengklik tombol daftar untuk proses konfirmasi kehadiran yang nantinya akan disimpan pada buku tamu. Jika sudah, maka bisa dicek pada halaman profile, maka akan muncul record kehadiran event pameran batik yang pengunjung hadiri. Selanjutnya untuk proses deteksi, pengunjung bisa mengklik saja button tengah yang berada scan kamera, bisa diklik saja, maka akan muncul halaman kamera, dan lalu diarahkan saja ke batik yang akan dideteksi, maka secara otomatis aplikasi akan mendeteksi batik tersebut di bagian bawah. Untuk melihat deskripsinya bisa klik saja view deskripsi, lalu kita scroll ke atas, maka akan menampilkan deskripsi seperti nama, asal, ciri khas, dan filosofi batik tersebut. Pengunjung juga bisa memberikan like terhadap batik yang dideteksi. Kemudian untuk logout dari aplikasi ini bisa mengklik button logout, lalu bisa klik logout. Maka akan kembali ke halaman login seperti semula. Ya, di sini kami mempunyai sampel motif batik. Yang pertama ada motif batik parang. Langsung saja kita mulai, kita arahkan kamera smartboard pada kain batiknya seperti ini. Lalu kita lihat di bagian bawah, maka akan langsung memunculkan nama batik yang dideteksi. Di sini sesuai, yaitu batik parang. Selanjutnya untuk melihat informasi dari batik parang, kita bisa klik saja button view deskripsi. Lalu kita scroll ke atas. Nah, maka di sini akan ditampilkan informasi dari batik parang mengenai asal, ciri khas, dan filosofi. Di sini kita juga bisa memberikan rating terhadap kain batik. Seperti ini. Untuk percobaan yang kedua, di sini terdapat kain batik Megamendung. Kita arahkan kamera ke kain tersebut, langsung menampilkan motif batik yaitu Megamendung di bagian bawah. Untuk melihat deskripsinya, kita klik view deskripsi. Ya, kita scrollkan ke atas. Di sini terdapat informasi nama, asal, ciri khas, dan filosofi. Kita kasih rating untuk batik tersebut. Ya, otomatis nanti rating akan tertambahkan di database. Tampilan awal yaitu login. Pertama memasukkan email dan password admin, kemudian klik login, maka akan muncul halaman dashboard. Halaman dashboard ini berisikan jumlah motif, total event, jumlah pengguna, batik terfavorit, dan event terfavorit. Selanjutnya masuk ke menu motif. Menu motif ini ada menu add dan view. Untuk menu add berisikan untuk menambahkan motif batik. Kemudian pada menu view digunakan untuk menampilkan informasi mengenai motif batik yang sudah diinputkan tadi. Admin bisa melakukan edit atau hapus data. Selanjutnya pada menu berita berisikan add dan view. Pada bagian add ini digunakan untuk menambahkan berita. Kemudian pada bagian view akan ditampilkan keseluruhan berita yang nantinya akan ditampilkan pada aplikasi Android. Kemudian pada menu event ada all event dan konfirmasi event. Pada all event ini berisikan keseluruhan event pameran batik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pameran. Selanjutnya pada bagian konfirmasi event ini digunakan admin untuk menyetujui event pameran. Apabila status dari event pameran ini sudah sukses, maka event ini akan ditampilkan pada aplikasi Android. Jika waiting, maka belum disetujui oleh admin. Selanjutnya pada bagian pengunjung ada add dan view. Bagian add ini digunakan untuk menambahkan data pengunjung pameran apabila tidak mempunyai aplikasi.
Pada bagian view, digunakan untuk menampilkan pengunjung yang berasal dari aplikasi Android. Admin bisa mengedit atau menghapus data. Selanjutnya, pada bagian menu penyelenggara, terdapat Add dan View. Pada bagian Add digunakan untuk menambahkan data penyelenggara baru pameran batik. Kemudian pada bagian View digunakan untuk menampilkan data dari penyelenggara event pameran batik. Admin juga bisa melakukan editing atau menghapus data dari penyelenggara. Selanjutnya adalah masuk ke bagian Profile. Di sini kita bisa diklik bagian Profile, maka akan menampilkan informasi seperti nama, email, dan tanggal pembuatan akun admin. Untuk bagian setting, admin bisa mengubah nama, email, dan password. Lalu untuk logout dari web admin ini bisa klik saja icon user, lalu bisa klik logout. Maka secara otomatis akan kembali ke halaman login. Yang pertama adalah tampilan login. Pertama, memasukkan email dan password dari penyelenggara. Kemudian klik saja login, maka akan muncul tampilan dashboard. Tampilan dashboard ini seperti dengan website yang terdapat pada admin. Selanjutnya pada menu berita, berisikan berita-berita yang sudah diinfokan admin, yang nantinya berita ini ditampilkan pada aplikasi Android. Selanjutnya pada menu event, ini berisikan event-event pameran batik yang sudah disetujui oleh admin. Pada bagian read more, maka akan ditampilkan informasi dari event tersebut. Selanjutnya pada bagian my event ada add my event, status event, dan status, syarat, dan ketentuan. Pada bagian add ini digunakan untuk menambahkan event pribadi dari penyelenggara tersebut. Kemudian pada bagian My Event akan menampilkan event yang diselenggarakan oleh penyelenggara tersebut. Penyelenggara bisa menghapus event. Lalu pada bagian Read More bisa dilihat keterangan dari jumlah pengunjung yang hadir, lalu buku tamu, preview atau tampilan QR Code, dan print QR Code. Untuk tampilan QR Code bisa klik saja. Pada bagian ini digunakan pengunjung untuk melakukan konfirmasi terhadap event. Apabila pengunjung sudah berhasil melakukan scanning atau daftar pada event tersebut, maka secara otomatis jumlah pengunjung akan terupdate sesuai dengan jumlah pengunjung yang melakukan konfirmasi terhadap event tersebut. Seperti contohnya seperti ini, yang tadinya 0 akan berubah menjadi 1. Selanjutnya untuk mengetahui siapa saja pengunjungnya bisa klik buku tamu, maka akan ditampilkan data dari pengunjung yang melakukan konfirmasi event tersebut. Penyelenggara bisa menghapus data juga. Selanjutnya untuk mengeprint tampilan bisa klik saja button print, maka akan langsung muncul otomatis tampilan untuk print QR code. Kemudian pada bagian status event ini akan menampilkan event yang belum disetujui oleh admin. Apabila event sudah disetujui, maka tampilannya ini akan kosong. Kemudian pada bagian syarat dan ketentuan ini berisikan syarat dan ketentuan agar event tersebut disetujui oleh admin. Kemudian untuk menu profile, klik saja menu profile, kemudian akan berisikan nama, email, organisasi, alamat, nomor telepon, dan tanggal pembuatan akun. Untuk logout bisa klik saja button logout, maka akan kembali ke halaman utama yaitu menu login. Percobaan selanjutnya yaitu bagian QR Code untuk daftar hadir ke pameran batik. Langkah pertama yaitu kita klik bagian scan QR Code. Setelah itu kita klik lagi bagian scan QR Code. Ya, di sini akan muncul kamera yang nantinya kita bisa langsung men-scan bagian QR Code dari pameran tersebut. Ini sebagai contoh. Ya, ini langsung ditampilkan informasi berupa nama event, penyelenggara event, lokasi, dan deskripsi dari event tersebut.
Di sini kita klik daftar untuk melakukan daftar hadir ke pameran batik tersebut. Ya, otomatis data kita akan ke-record ke database event tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah kami buat sebelumnya, dan aplikasi dapat mendeteksi motif batik secara akurat dan tepat. Yaitu tadi merupakan demo dari tugas akhir yang kami buat. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.